Erma, dan kebetulan hari ini kita ada tamu jauh ya, Mbak Jasiska Meirani dari Kalimantan, Borneo, sana Borneo. Oke. Borneo, Selamat datang. Halo semuanya. Selamat datang kita dari Halo, Cibubur nih, dari Jess. Bandung. Oh, luar biasa ini jadi segitiga bermuda apa segitiga apa ini ya jadinya ini. Kita hari ini seperti biasa mau ngobrolin tentang apa sih gitu, updatean yang terbaru apaan ya, yang jelas kita pengen membangun kesadaran. Mari kita sama-sama sadar akan apa tuh namanya, sadar akan bencana, sadar akan alam, sadar akan segala tanda-tanda lah yang ada di depan kita gitu. Nah, hari ini karena kita agak-agak serius ya, sekarang ada tamu ya, jadi kita agak serius hari ini. Silakan Bu Erma dulu kali, Bu Erma. Sebelum kita langsung nanti kenalan dulu kali ya? Perkenalkan dulu. Monggo Teh. Atau dari Mbak, manggilnya Mbak aja, Mbak Jess. Mbak ya. Mbak. Aku yang kenalin ya diri. Mangga. Halo semuanya. Halo. Salam kenal. Salam kenal ya, juga. Jadi aku kenalin nih, namanya Jasiska Meirani. Kebetulan saat ini aku ada di Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, saat ini aku lagi jadi kerjaanku saat ini adalah seorang dosen di salah satu universitas di Pontianak, namanya Universitas Tanjung Pura. Nah, job site lainnya yaitu kadang aku ada ikut penelitian dan juga kerjaan dari konsultan tentang wilayah Kalimantan Barat. Nah, karena fokusnya tadi tentang apa sih yang ada di Kalimantan Barat, mungkin karena itu saya diundang di sini ya. Jadi kalau misalnya nanti ada salah-salah, minta maaf. Ya, mungkin itu aja deh Mbak kayaknya. Udah cocok banget nih. Panggilannya apa? Mbak Jas ya, Mbak Jas. Benar. Apanya, Mbak? Iya, Mbak Jess aja. Panggilannya. Thank you atas perkenalannya ya. Jadi kita lanjut langsung aja dulu ke Bu Erma karena kaitannya dengan apa isu yang terbaru yang kemarin sudah terjadi ya sejak dari kita melihat-lihat Sadewa. Ya, monggo Bu Erma. Ya, teman-teman semuanya. Hai guys. Jadi beberapa waktu lalu kan kita sudah kita melihat ada satu informasi penting yang berkaitan dengan Kalimantan Barat. Kemudian ada itu berkaitan dengan hujan ekstrim atau cuaca ekstrim begitu ya, yang kita lihat potensinya ada di prediksi Sadewa. Nah, ini saya ingin tampilin lagi pada saat itu seperti apa ya hujannya. Jadi dari tanggal 12 Agustus, itu berarti berapa hari ya? Beberapa hari lalu lah ya. Sekarang 17. Nah, ini dimulai dari dini hari. Saya juga nggak tahu kenapa ini seperti ini. Tapi kalau yang ini kan lebih ke tengah ya. Kalimantan Tengah nih, saya nggak tahu nanti Mbak Jess ini yang bisa menjelaskan di daerah-daerah mana ini. Nah, kita melihat di sini kan dari jam 2 ini bisa dilihat ini, kelihatan sekali ya. Ini yang seperti ini biasanya kan memang ada konvergensi ya. Konvergensi di daerah situ. Kalau lihat dari anginnya, ada sesuatu yang konvergens, ada yang sesuatu yang bertemu begitu, sehingga menimbulkan hujan yang seperti ini. Nah, kalau yang ini udah keluar dia. Maksudnya ini divergensi, makanya udah hilang. Nah, seperti ini. Tapi kalau di sini kelihatannya malah digerakkan oleh angin yang kuat yang berasal dari sini ya, dari timur, dari barat ke timur ya justru anginnya ya. Ini coba lihat. Nah, ini kan angin yang keluar seperti ini ya, berasal dari hujan. Ini biasanya kita nyebutnya cold pull. Jadi kelihatan banget ini ada peristiwa yang sangat tidak biasa. Jadi ada hujan yang melahirkan awan-awan konvektif, sehingga ini kalau kita sebutnya sebagai outflow, angin-angin yang keluar dari hujan yang sudah hampir meluruh. Nah, ini sebenarnya uncommon juga, tapi saya nggak tahu karena wilayahnya mungkin di daerah sini hutan ya, Mbak Jess ya, lebih banyak hutan nggak di sini? Jadi mungkin ya memang terdampak. Tapi kebayang bahwa ini terjadi pada dini hari, berarti benar-benar kalau peristiwa itu dini hari di tengah daratan itu benar-benar luar biasa dengan pola hujan seperti ini gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi pada hari berikutnya
gitu kan. Kalau ini kan oke, nggak masalah ya, maksudnya nggak ada hujan gitu. Tapi kalau kita teruskan, lanjutkan, kita ubah tanggalnya gitu. Ini jam berapa nih? Nah, ini udah tanggal 13 kan? Iya. Kan? Tuh udah malam, Nah, udah malam. mulai dini hari jam lagi. 6. Nah, ini mulai menyerang Kalimantan Barat dari tanggal 13 ini. Jadi ada angin yang sangat kuat berasal dari barat ya. 14 tuh. Itu 14. Sorry. Udah. Ya, itu 14 14 kayaknya. aja. Nah, ini ya, dari tengah malam ya. Coba di tengah malam ini sudah ada sesuatu di Pontianak kan? Ya kan? Oke. Nah, Oke. ingat-ingat tanggal 13 waktu itu dini hari, apakah malam ya ini, sorry, malam ya. Bahkan sore mungkin ya, dimulainya dari sore. Ini banyak hujan, sudah banyak hujan gitu. Lalu sampai menjelang tengah malam, kan ini masih ada di sini ya. Masih ada di sini, tapi hujannya semakin bergerak ya, menuju ke timur. Nah, ini pergerakannya kelihatan. Nah, kemudian tanggal 14-nya terbentuk di, saya nggak tahu di lokasi pesisir mana ini. Agak bawahan lagi ya. Selatannya, Teluk apa ini? Agak selatan, Teluk apa? selatannya ya. Selatannya ini. Itu daerah Ketapang dan Kayong. Oh iya, yang tadi disebut ya. Iya. Nah, Ketapang ini sudah mulai ya, dini hari tadi sudah terbentuk, walaupun kemudian hilang, nah tapi nanti muncul lagi ini. Nah, di sore hari ini udah mulai banyak hujan lagi kan. Nah, ini kelihatan ya, dari sini nih seperti garis begitu. Yang berasal dari yang muncul di Pontianak juga, sekitar Pontianak ya. Sekitar Pontianak. Nah, kemudian terus bergerak ini. Nah, ini balik di Ketapang lagi kan. Jadi daerah Ketapang ini memang terus-terusan ada di sini gitu, si hujan ini. Walaupun hilang sesaat, nanti sore terbentuk lagi gitu kan. Dan persisten kan ini sampai malam. Nah, ini makin banyak ini, makin severe gitu ya, makin muncul lagi dan makin lebat gitu ya, makin deras. Karena anginnya sepertinya ada konvergensi sehingga angin yang dari timur tadi tertarik lagi ke sini dan ketemu dengan angin yang dari utara begitu kan. Ini kan ya, ada anak panahnya, ada yang ke sana ya. Ada yang ke utara, jadi dari utara ke selatan ketemu di wilayah ini gitu. Saya nggak bisa bayangin ini gimana kalau kondisi seperti ini. Ya, saya sudah searching juga di berita-berita tuh banyak ada ini juga, ada penjelasan juga. Ini sudah tanggal 15 ya. Tanggal 15 ini sudah mulai hujannya mulai spot-spot aja, nggak seperti tadi kan ini menyebar tapi kecil-kecil. Hujan ringan lah gitu ya. Dan ringan, tapi ntar apakah terbentuk lagi coba kita lihat. Ini tanggal 16. Enggak, 16 sudah enggak ya. Nah, ini sudah mulai, kalau 16 sudah mulai cerah nih kemarin nih. Terlalu banyak nih hujannya. Hujannya hanya rintik-rintik aja. Jadi berarti praktis tadi itu kejadiannya tanggal 13, 14, 15 ya. 15. Iya, 13 sampai 15 sekitar itu. Ini sekarang yang tanggal 17, apakah nanti sore hujan? Nah, hujan lagi tapi rintik-rintik kan ini. Ringan aja sifatnya. Nah, di sini udah mulai ada lagi, tapi tidak separah tadi dan tidak terkonsentrasi di pesisir barat lagi hujannya. Besok sekalian besok. Ya, ini 18. Betul, besok. Prediksi, Pak. Biar langsung sekalian maksudnya. Iya, 18 ya? kita nggak ada sesuatu. Nah, ada sih, tapi kan lebih kayak gini. Kalau kayak gini tuh kita nggak terlalu mengkhawatirkan. Yang mengkhawatirkan itu tadi itu sebenarnya 13-15. Jadi saya kira ini mulai ada lagi ya garis seperti ini di sini. Walaupun ya nggak terlalu separah yang ini, tanggal 19 malah. Oke, jadi mungkin kita lebih baik memotret fenomena tanggal 13 sampai 15 berarti kan ya. 13 sampai 15 dan kebanyakan tadi sebagian besar fenomenanya itu ada di sini ya. Daerah Kalimantan Barat memang yang diserang ke daerah Kalimantan Barat. Nah, pertanyaannya adalah sekarang saya butuh konfirmasi aja dari Mbak Jess ya. Mungkin perlu dilihat ini ya. Ada informasi dari berita ini, ya begitu kan? Ini yang dikeluarkan oleh BMKG. Oh iya. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tapi ini kan harian. Harian sehari kira-kira beginilah gitu ya. Tanggal 13 memang ada konsentrasi di sini.
karena harian kan kita nggak bisa tahu tadi itu ya. Kalau tadi dari Sadewa kan bisa tahu bahwa evolusi hujannya itu seringnya terjadi pada dini hari, gitu. Tengah malam, udah mulai sore, mulai terbentuk, tapi masih rintik-rintik, kemudian makin malam makin menjadi-jadi, begitu kan, makin kayak parah, makin sewer, gitu. Kemudian dini harinya masih ada di situ, gitu. Persisten sampai sekitar jam 9-10 baru kemudian dia menghilang. Jadi menurut saya itu suatu hal yang unik sekali fenomenanya, dan kalau terlihat dari anginnya juga tadi itu anginnya tidak bisa diprediksi dengan ini ya. Maksudnya gini, arahnya itu tidak kemudian stagnan dari timuran aja gitu ya. Meskipun sekarang adalah monsun timuran, tetapi sudah ada dari utara kan yang masuk. Nah, utara ini kemudian kadang-kadang dia ketemu dengan yang timuran. Kadang-kadang yang dominan masih timuran, tapi menimbulkan hujan juga gitu. Padahal posisi Kalimantan Barat ini kan mestinya lebih dekat ke mana tuh? Selat Kalibata ya? Selat Malaysia. Iya, Selat Kalimata ya. Iya kan, Selat Kalimata yang ada yang terkoneksi dengan Laut Cina Selatan itu kan. Mestinya kan dia lebih banyak uapnya dari sana gitu ya. Nah, tapi ini ternyata juga didorong dari yang timur pun dia terjadi hujan, seperti yang tadi di Kalimantan Tengah itu kan di tengah-tengah daratan, sehingga itu sesuatu yang menurut saya sangat unik dari sisi sains atmosfer ya, meteorologi begitu. Nah, ketika dikonfirmasi di sini memang banyak hujan, dan alhamdulillahnya banyak hujan di sini itu bisa memperkecil hotspot. Jadi kan harusnya di Kalimantan Barat itu banyak muncul titik panas. Tapi karena hujan terus-menerus ya, terutama tadi itu dari tanggal 13 sampai 15, maka hotspot ini atau titik asap, titik-titik panas yang bisa menimbulkan asap kebakaran itu sedikit tereduksi mungkin, barangkali begitu ya. Nanti makanya kita ada narasumber di sini yang berdomisili juga di sana, jadi mungkin bisa cerita bagaimana kondisi di sana. Sekaligus saya nge-share ya dari bahan wilayahnya Kalimantan seperti ini. Ya, silakan. Mbak Jess, mungkin silakan Mbak Jess, sekalian aja langsung dikonfirmasi di tanggal itu mudah-mudahan. Iya. Jadi ini adalah salah satu daerah aliran sungai yang ada di Kalimantan Barat. Nah, di Kalimantan. Jadi di Kalimantan itu kan terkenal dengan wilayah sungainya. Kalau dilihat di peta ini, tadi kan ini yang pertama ada kalau sayanya sendiri, lokasi saya sendiri ini kan masuk Das Kapuas nih, yang ada warna putihnya tadi. Coba lihat balik lagi Mbak tadi. Kali kan balik lagi yang tadi di Kapuasnya itu kan ada beberapa das tuh. Boleh balik lagi nggak? Iya. Nah, ini kan ada, kalau kita klik yang merahnya itu Mbak, tanda panahnya. Nah, yang Das Kalimantan, iya, diklik aja. Nah, ini yang Das Kalimantan, ini kan daerah Banjarmasin, Banjarbaru, dan ini masuk ke Kalimantan Selatan kan? Ya. Nah, kemudian yang tadi daerah Das Kalimantan 3, diklik aja Mbak. Sebentar, ini yang dibirukan gimana ini ceritanya? Yang dibirukan adalah daerah Das Kalimantan. Ini daerah Kalimantan Selatan, Das Kalimantan Selatan. Oh, yang Das tadi Selatan. juga, iya, yang ini. Yang biru ini ya? Tadi, bukan Mbak, yang tadi kalau Mbak klik tadi, klik tanda panahnya kan nanti kelihatan. Ini? Nah, ini kan masuk Das Kalimantan Selatan kan. Yang tadi ada juga perputaran yang hujan lebatnya, daerah di tengahnya itu kan ada juga. Terus, sini ya? Terus? Ditutup dulu, diklik. Ya, ditutup aja. Nah, itu. Kemudian yang Das Kalimantan 3, diklik lagi, tutup lagi. Nah, ini kan yang tadi juga yang ada gumpalan yang warna hijau tadi itu kan yang Mbak bilang tanggal 13, 14, 15 itu kan. Nah, ini daerah Pontianak sampai ke Tapang dan bawahnya. Iya, nah ini yang masuk tadi wilayahnya. Iya. Nah, kemudian Das Kalimantan 4 ini kita klik dulu. Nah, ini yang di Kalimantan Utaranya kan, Kalimantan Timur yang tadi di sini. Ya kan? Bukan yang tadi di atasnya Mbak, Kalimantan sini. Coba diklik dulu, jadi kelihatan yang mana. Iya. Ini ya? Nah, iya. Ini yang di Kalimantan Timur. Ini yang di Kalimantan Timur, oke. Iya, oke.
Nah, terus yang terakhir ini yang ada di Das Kalimantan 2, diklik lagi, ini yang ada di Kalimantan Tengah. Kayaknya tadi kalau lihat dari informasi Mbak itu daerah yang paling Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat ya, kalau dari gambar yang peta Sadewa tadi. Nah, terus Oh, bukan. Das 3 dan Das 3 dan Das 2 kayaknya. Iya. Das dan dua-duanya mana ini? Oh ini. Di bawah. Nah, oh iya. Daerah sini ya kan? Ya di sini. Ya, terus nah, langsung jadi tadi di sini ya. Iya. Nah, memang. Jadi gimana karakter wilayahnya di sana? Gimana tuh? Kalau karakter wilayah di sana, maksud saya di daerah Kalimantannya sendiri, ini kan kalau dari topografinya kan biasanya memang Pulau Kalimantan itu dia punya pegunungan juga, dia punya aliran sungai juga. Nah, ada beberapa aliran sungai yang besar di sana. Itu ya yang termaksud di Kalimantan Barat sendiri adalah aliran Sungai Kapuas. Nah, kalau yang Sungai Mahakam itu agak ke Kalimantan timurnya sendiri. Nah, kemudian dia topografinya sih bervariasi ya di sini. Kalau misalnya dari daratannya itu mungkin sekitar 3%-nya lah. Kalau wilayah pantainya sekitar. Ini daerah sebelah sini nih, Jess, yang parah mana? Tadi, yang Ketapang tadi, yang hujannya ngumpul. Iya. Ini kan daerah ini teluk ya, bukan ya? Ini. Lengkungan ini bukan seperti teluk gitu, bukan? Iya, itu memang banyak di situ, memang banyak teluk juga. Jadi kalau daerah Kalimantan ini sebenarnya, kalau yang Kalimantan Barat ya, yang tadi Mbak cerita, udah dia banyak sungai, banyak aliran sungai, banyak teluk, dan juga banyak terjadi variasi lah kejadian di situ. Dan termaksud juga yang kejadian kebakaran yang titik hotspot itu yang Mbak bilang tadi. Karena memang dasarnya titik hotspot banyak Mbak. Kalau misalnya kita lihat di daerah Kalimantan ini bisa terjadi di sepanjang ini. Karena ini kan masih hutan ya. Hutannya itu masih hutannya itu berupa hutan gambut dan hutan apa ya? Ya, hutan gambut juga, rawa juga. Jadi kalaupun kebakaran itu udah langsung munculkan titik hotspot walaupun hanya baru 1 hari atau beberapa hari. Nah, itu dia yang terjadi. Nah, kemudian kalau dilihat dari wilayahnya ini, dari Pontianak sampai ke bawah ya, dari atas ini kan, atas yang tadi kan ada juga terjadi hujan ya, tanggal berapa itu kalau nggak salah saya, yang utaranya ini kan, dari Pemangkat, Singkawang, sampai ke Mukau kan juga ada terjadi hujan ya. Nah, daerah ini, kalau diperhatikan ini adalah merupakan daerah dari sebelah utara dari Kalimantan Barat. Memang wilayah ini adalah wilayah yang dengan intensitas ketinggian air sungainya ini cukup tinggi, Mbak. Jadi kalaupun dia nanti, kalaupun dia terjadi hujan 1 hari terus menerus saja intensitasnya 1 hari itu, nah itu tetap akan terjadi banjir di daerah situ, Pemangkat dan Singkawang. Ini ya, daerah sini ya, rendah ya ini. Iya, rendah. Ini hutan nih, terkoneksi ke hutan nih. Iya, hutan juga. Daerah sini hutan. Malah di situ ada hutan lindungnya loh, Mbak, sebenarnya. Oh, gitu. Tapi sungai ini berarti ya, ini aliran sungainya yang di Pemangkat Singkawang ini rawan banjir berarti ya, daerah sini ya? Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya terjadi banjir di situ, itu bukan karena pengaruh iklim sebenarnya, tapi adalah karena kalau dia terjadi ketinggian air, kemudian ada peningkatan debit pada aliran sungainya. Jadi ketika pasang, kemudian ada hujan, nah maka daerah situ akan menjadi banjir gitu. Berarti kayak di ini ya, kayak Pademangan kali ya, Pademangan gitu ya kan? Iya. Ya, kalau di Jakarta ya. Prop ya. Mirip-mirip. Masuk gitu ya airnya. Iya. Kalau daerah pemukiman ya. Daerah permukiman di situ banyak. Iya, banyak juga daerah pemukiman di sini banyak. Apalagi Singkawang kan termasuk salah satu daerah wisatanya di situ. Yang terkenal dengan apa ya namanya istilahnya Kota Amo ya kalau nggak salah saya. Nah, itu di Singkawang. Nggak tahu, kita nggak pernah Kalimantan.
taunya Borneo. Borneo. Jadi Singkawang itu Namanya doang. wisatanya tuh banyak banget deh di situ. Ini kan kalau Singkawang. diperhatikan dari atas utara sampai ke bawah, ini rata-rata Kalimantan ini adalah termasuk dalam daerah pesisirnya kan. Kalau dilihat kan Liku, kemudian Pemangkat, Singkawang, sampai ke apa itu Mempawah, Pontianaknya, bahkan yang sampai ke selatannya itu rata-rata semua Pesisir, ya? berbatasan dengan pesisir. Jadi kalaupun terjadi yang tadi Mbak bilang intensitas hujan yang tinggi, memang ada tanggal 13 itu ada kejadian hujan lebat, tapi tidak terjadi banjir. Kategorinya kalau menurut saya, ya kalau menurut saya ini Kalimantan ini paling tinggi, paling intensitasnya yang intensitas menengah itu loh Mbak, antara 100 sampai 300 ya kalau nggak salah saya. Dia nggak terlalu tinggi intensitas hujannya. Tapi kemarin itu tanggal 13 memang ada disertain kilat buntut itu ada. Nah, angin ada. Apalagi sekarang kejadiannya kalau di Kalimantan Barat ini puting beliung loh yang nggak tahu ya. Saya juga dengar cerita puting beliung banyak di sana. Ya anginnya kayak gitu mengerikan tadi. Iya. Nah itu saya bingung juga kok dulu sih nggak pernah ya, paling banter paling hanya banjir atau kebakaran, tapi semenjak sekarang itu justru puting beliung itu lebih parah lagi dibandingkan yang banjirnya. Iya, intens sekali sangat terjadi di daerah Kalimantan Barat. Nah, di sini juga kalau yang tadi ke bawahnya itu dari Pontianak kan itu kan ada daerah Ketapang sama daerah Kayong kan. Nah, di sini kalau Mbak lihat tuh ada tulisannya juga kan, ini banyak loh Taman Nasional, apa kan? Ya, ini ada Taman Nasional Gunung Palung. Iya. Berarti gunung ya daerahnya? Daerah pegunungan, dataran tinggi. Ya, tapi yang di tepi agak ke pesisirnya itu memang daerah-daerah yang rawan banjir di situ. Nah, pengaruhnya yaitu kalau misalnya hujannya terjadi satu hari itu, kemudian ketinggian debit sungainya juga tinggi, atau adanya pasangnya tinggi, maka yang daerah-daerah yang di tepi ini pasti terendam banjir semua, Mbak. Ini ya, Ketapang ini ya? Ketapang sampai ke bawahnya. Ini Sungai Melayu, terus ini sini sungai juga ini ya? Ada dua aliran sungai ya berarti ya? Itu sungai-sungai besarnya kan ya, kalau yang kecil kan mungkin harus diklik-klik lagi ya kalau. Zoom. Iya. Hanya aliran besar kan ya. Iya. Tapi kayaknya berarti kan tadi berarti kalau misalnya yang lihat yang tadi hujan di peta Sadewa itu kan hujannya agak deras di itu, kalau kena pedasnya kan berarti kejadian banjir ya. Berarti kemarin tanggal 13, 14, 15 tuh ada banjir juga dong? Enggak. Oh, enggak sampai ya? Nggak sampai. Informasi saya yang di Ketapang itu tanggal 13 memang lebat hujannya, tapi nggak sampai banjir. Jadi intensitas tinggi tanggal 13, 14, 15 malah nggak, intensitasnya cukup rendah di situ. Oke, siap. Terus yang berarti kalau yang kita turun tadi ke Pontianak bawahnya lagi tuh air apa tuh? Yang Singkawang ya? Bukan, yang bawah ini Ketapang sama Ketapang, iya. Ya, yang Ketapang. Kan di situ juga ada hujan, tapi cuma berapa satu hari ya yang tadi di peta ini. Berarti kalau di situ kalau memang kenanya di das yang di das yang mana nih ya? Sungai Melayu ini ya. Kalau kenanya di situ